Sudah diajakin belum teman-temannya yang lain? Arik, nanti sambil diajak aja ya. Ini kakak langsung mulai Zoom-nya. Boleh nanti kalau mau ngajak temannya tidak apa-apa. Ini kakak langsung mulai. Ini kakak record ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Zoom kali ini saya akan membahas mengenai fungsi komposisi ya. Jadi fungsi komposisi itu artinya menggabungkan dua buah fungsi. Nah, ya, menggabungkan dua buah fungsi. Tahu secara definisinya atau penjelasannya itu fungsi komposisi adalah fungsi baru ya yang dibentuk dengan menggabungkan dua fungsi atau lebih sehingga keluaran atau output dari fungsi yang satu menjadi masukan atau input bagi fungsi yang lain. Jika ada dua fungsi f dan g, maka fungsi komposisi FOG didefinisikan sebagai berikut ya seperti ini. Nah, jadi F bundaran G ini dibaca F bundaran GX. X ini sebagai masukannya. Ini F bundaran G dengan masukannya X ya. Itu sama dengan F inputnya itu berganti menjadi GX. Nih. Jadi inputnya itu bukan lagi X, tapi berupa sebuah fungsi, yakni GX. Itu inputnya. Nah, atau secara diagramnya atau visualisasinya seperti ini. Jadi yang pertama ya, kita berada pada A ya, berada pada A, kemudian kita memasukkan fungsi A ini ke, atau memasukkan nilai A ini ke dalam fungsi GX. Nah, setelah nilai A ini kita masukkan ke dalam fungsi GX, maka akan menjadi fungsi, rasanya GX ini kita, apa namanya, kita masukkan lagi menjadi, fungsi G ini kita masukkan ke dalam fungsi fx ya. Jadi nilai A ini dimasukkan ke dalam gx, kemudian fungsi gx ini dimasukkan ke dalam fungsi f ya. Maka dia menjadi f bundaran gx atau komposisi. Jadi urutannya A ini nilai biasa kayak 2, 3 atau x ya atau akar 3. Nah, ini kita masukkan ke dalam gx, berarti g yang gx ya yang tadi awalnya itu x, maka dia menjadi g akar 3. Nah, di diagram tersebut dilanjutkan lagi, dimasukkan ke dalam fx, maka f g 3 deh jadinya. Ya, karena yang pertama tadi kita memasukkan nilai A-nya tadi akar 3 ya, kita masukkan ke dalam gx, maka menjadi g akar 3. Kemudian g akar 3 tadi kita masukkan ke dalam fx. Nah, maka dia menjadi fg akar 3. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa syarat agar sebuah fungsi itu bisa dikomposisikan atau dapat dibentuk. Ya, yang pertama ya, domain, domainnya itu atau range ya, range di sini. Range-nya itu harus merupakan bagian dari domain. Range-nya itu harus merupakan bagian dari domain. Range dari fungsi G itu harus merupakan bagian daerah asal dari domain fungsi F atau secara simbolnya seperti ini, R, G itu merupakan himpunan bagian. Ini simbol himpunan bagian dari F. Nah, nanti kita lihat bagaimana bentuknya ini atau bagaimana contohnya. Eh, apa namanya ini DG, DF ya, salah DF. Domain dari F gitu. Jadi range dari fungsi G merupakan himpunan bagian dari domain fungsi F. Nih, begini penulisannya. Nah, atau dengan kata lain, jadi setiap GX yang dihasilkan juga harus dapat dimasukkan ke dalam fungsi F. Ini kakak kasih contoh ya. Contoh nih, GX-nya itu sama dengan, oh, GX-nya itu sama dengan 2 2x ya misal. Nah, kemudian mau dimasukkan ke dalam fx. Fx-nya itu sama dengan 1/2x. 1/3x gini. Nah, supaya 2x ini bisa masuk ke dalam fx ini ya nanti 2x bisa masuk ke dalam fx ini, maka x ini tidak boleh sama dengan nol. Maka x ini tidak boleh sama dengan nol ya. Nah, harus kita batasi.
dari GX ya, dia tidak boleh sama dengan nol, maka di fx juga dia tidak boleh sama dengan nol x-nya ini. Ini agak susah cari-cari di sini. Nih, itu. Jadi domainnya itu atau range-nya daerah hasil itu harus merupakan himpunan bagian dari domain. Range-nya tadi ini range-nya itu adalah x lebih besar 2 kali nol ya, berarti x lebih besar dari nol. Tidak oke sama-sama dengan ya. Kemudian x kurang dari nol. Nah, ini untuk range-nya. Range ini y ya, salah y bukan x, ini y. Y lebih besar dari nol, y kurang dari nol. Atau kalau mau lebih jelas nanti kita lihat lagi ya, ini syaratnya ini masih agak abu-abu. Kemudian yang kedua, domain fungsi komposisi itu ditentukan oleh domain fungsi pertama. Ya. Jadi untuk f bundaran G, domainnya adalah semua X yang termasuk dalam domain G dan GX termasuk dalam domain F. Kemudian yang terakhir, fungsi yang digunakan harus terdefinisi dengan jelas. Kedua fungsi F dan G itu harus memiliki aturan yang pasti untuk setiap elemen domainnya. Nah, ini kita perhatikan contoh nih ya. Contoh yang ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 akar 2x min 3, di mana x-nya itu harus lebih besar dari atau sama dengan 2 atau lebih atau x-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 3 per 2. Kenapa seperti ini? Kenapa ditambahkan seperti ini? Karena kalau x-nya itu kurang dari kurang dari 3 per 2, karena kalau x-nya itu kurang dari 3 per 2, kita tes ya di akar. Misal yang kurang dari 3 per 2 itu adalah nol, kita masukkan saja nol. Berarti 2 dikali nol dikurang 3. 3 per 2 ini kan sama dengan 1,5 tuh. Nah, ini ya. 3 per 2 itu kan sama dengan 1,5. Nah, berarti kakak harus cari bilangan yang kurang dari 1,5, yakni nol. Kita langsung saja ambil nol ya. Walaupun ada 1, ada 1,2, ada 1,1. Kakak langsung ambil nol aja, biar nggak desimal. Nah, coba kita tes. 2 dikali nol, nol. Nol dikurang 3, min 3. Maka akarnya negatif. Nah, inilah mengapa X-nya itu harus lebih besar dari 3 per 2, supaya akarnya tidak negatif. Karena akar dari bilangan negatif itu jawabannya tidak terdefinisi untuk bilangan real. Kemudian yang kedua ada GX sama dengan 1 per X min 5. Mengapa X-nya tidak boleh sama dengan 5? Karena kalau X-nya sama dengan 5, kita tes ya, kita masukkan nih kakak letakkan di sebelah sini. 1/5 dikurang 5, maka dia menjadi 1/0. Ini menjadi tidak terdefinisi juga sama seperti ini. Maka dari itu ditambahkanlah syarat X tidak boleh sama dengan 5. Karena kalau X-nya 5, pecahannya menjadi tidak terdefinisi ini. Nah, kemudian pertanyaannya tentukan F komposisi G, X, dan domainnya. Kemudian yang kedua tentukan G komposisi F, X, dan domainnya. Nah, ini yang pertama, kita cari yang pertama dulu, mencari F bundaran G. F bundaran G berarti memasukkan G, ya G ini dimasukkan ke dalam F ini. Maka dia menjadi F, GX, seperti ini ya. Tuh, perhatikan bahwa Fx tadi kan, agak susah ini, Fx sama dengan 1, Fx sama dengan, nah ya, Fx sama dengan akar 2x min 3 kan. Nah, karena X tadi sudah diganti menjadi GX yang ini ya, sudah diganti jadi GX. Nih, maka X ini tadi juga diganti jadi GX. Nih, GX tadi berapa ya? 1/X min 5. Maka yang tadinya 2 dikali X menjadi 2 dikali GX atau 2 dikali 1/X min 5. Kemudian min 3. Min 3-nya tetap. Itu. Nah, kita lanjut lagi.
syarat domain, ya ada beberapa syarat domain, X-nya itu tidak boleh sama dengan 5, kemudian ekspresi dalam akar harus lebih besar dari 0. Nah, kita analisis yang ini dulu. Ya, yang pertama X-nya itu tidak boleh sama dengan 5 jelas, karena kalau X ini sama dengan 5 nanti 1/X-5 ini menjadi tidak terdefinisi, sehingga akar ini juga tidak terdefinisi. Satu saja kacau, kalau 1/X-5 ini kacau, maka semua operasi di bawah akar ini juga menjadi kacau. Ya, maka kita harus membuat X-nya itu tidak boleh sama dengan 5. Nah, kemudian ekspresi dalam akar harus lebih besar dari 0. Nih, yang di bawah akar ini kan ada 2 dikali 1/X-5 dikurang 3. Nah, maka yang ini, yang kakak bunderin ini, itu harus lebih besar dari 0. Nah, atau ini yang udah disederhanakan. Nah, ini, itu harus lebih besar dari 0 atau harus positif. Lebih besar atau sama dengan 0. Ya, karena kan kalau akar 0 tuh masih ada nilainya tuh, 0. Nah, ini ya, 2 per X min 5 dikurang 3 harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita uraikan dulu menjadi 2 dikurang 3 X min 5 per X min 5, boleh. Nanti kalian coba pelajari lagi nih ya. Ini min 3X plus 17 per X min 5. Jadi ini apa namanya, mengoperasikan pecahan dengan bilangan biasa. Terus coba kakak uraikan di sini. 2 per X min 5. Ini dikurang 3. Ini kan sama saja dengan 2 dikurang 3 dikali X min 5. Itu per X min 5. Tuh kan di bawahnya udah kelihatan X min 5. Tinggal di atasnya. Berarti 2 dikurang 3X min 3. Ya ini min ya. Ikuti aja. Min 3 dikali X min 3X. Min 3 dikali min 5 plus. Min ketemu min plus 15. Per X min 5. Makanya kita sederhanakan dulu ya. 2 ditambah 15 jadi 17. 2 dengan 15. Min 3X nggak ada teman. Jadi tetap. Jadi 17 min 3X per X min 5. Nah gini ya. Nah ini dibalik aja. Sama aja. Jadi min 3X-nya di depan. 17-nya di belakang. Sama aja ini. Nah kemudian bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya. Untuk menyelesaikan ini sebenarnya digunakan konsep pertidaksamaan irasional, pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan berbentuk pecahan, ya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk pecahan ini, kita menggunakan analisis interval. Jadi kita buat interval dulu garis ya. Ini kita buat garis. Ini kita buat garis dulu. Nah, sekarang kita harus mencari syarat-syarat supaya eh, apa namanya fungsi ini ya, fungsi ini terdefinisi. Yang pertama, X-nya tadi tidak boleh sama dengan 5. Maka kita buat di garis di sini, X tidak boleh sama dengan 5. Buat bundaran kosong. Tuh. Kemudian yang kedua, apalagi yang perlu kita lihat di sini. Eh, apalagi yang perlu kita lihat. Oke. Yang pertama itu X tidak boleh sama dengan 5 ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat pertidaksamaan pecahan itu supaya dia lebih besar dari 0 kan begini. Udah ada dua pecahan ya, ada satu pecahan nih. Di atasnya itu kita nggak tahu bilangannya berapa, tapi kita tahu positif atau negatifnya. Nah, kalau dua pecahan itu di atasnya positif, pembilangnya negatif, di bawahnya negatif, ya, maka pecahan itu kan terserah berapa angkanya kan akan menjadi positif kan, alias lebih besar dari nol kan. Tuh. Nah, sekarang kalau pecahannya di atasnya positif, di bawahnya di bawahnya negatif, maka pecahan tersebut jadi negatif kan, plus dibagi min min sama sama kayak perkalian min dibagi min dia plus dikali min dia plus dibagi min dia min min dibagi plus dia min, kemudian plus dibagi plus dia juga plus. Nah, kita kembali lagi ke pecahan ini. Supaya pecahan ini lebih besar dari atau sama dengan nol ya, maka kita harus ambil yang ini. Ini, tuh ini ya, yang ini. Ini susah cari. Nah, pokoknya yang pertama ini ya. Kemudian yang sama yang terakhir.
Karena kita ngincer supaya hasilnya positif. Tuh, ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Yang di bawah itu pembuat nolnya itu ada X min 5 itu ya di sini. Kemudian pembuat nol pembilangnya yang di atas itu adalah 17 per 3. Kenapa 17 per 3 pembuat nol pembilangnya? Karena min 3 dikali 17 per 3 nih ya, ditambah 17, nanti dia hasilnya itu nol. Coba min 3 dibagi 3 jadi habis kan min 17. Minnya ngikut, 17-nya ke sini. Oke, ada kendala jaringannya. Oke, 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 oke. Kita kembali lagi. Nah, 3 dibagi 3 ya. 3 dibagi 3. Minnya ngikut ke 17, jadi min dikali 17, min 17. Ya, min dikali 17, min 17. Ditambah, tar ini, ditambah 17. Maka dia jadi nol. Tuh. Berarti kita buat juga pembuat nolnya itu 17 dibagi 3. Nah, sekarang di mana letak 17 per 3 itu kalau dalam garis bilangan? 17 dibagi 3 berapa? 17 dibagi 3, 3 kali 6 aja 18. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. Berarti 5 koma. Ya, kurang lebih di sinilah 17 per 3 ya. Buat bundaran hitam. Kenapa ada bundaran hitam sama bundaran penuh? Kalau bundaran penuh ini berarti bilangannya boleh dimasukkan ke dalam fungsi ini. Kalau bilangan apa kalau bundarannya ada putih ya atau bundaran putih di sini, berarti bilangan ini tidak boleh masuk ke dalam fungsi ini. Tapi kalau bundarannya hitam dia boleh dimasukkan ke dalam fungsi ini. Nah, kita buat 17 per jadi kayak gini. Jadi kalau mau mencari penyelesaian pertidaksamaan irasional itu kita cari dulu pembuat nol, pembilang dan penyebut. Nah, sudah. Ini 17 per 3 di sini letaknya kurang lebih kan karena 17 dibagi 3 itu 5 koma. 5 koma sekian. Nah, berarti letaknya agak maju dikit dari 5. Nah, sekarang kita cek. Ini ada wilayah satu nih. Wilayah satu, wilayah 2 dan wilayah 3. Nah, dengan pemisahnya itu pembuat nolnya ini. Ya, karena ada pembuat nol ini tadi, maka interval ini atau garis ini terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ini dari 5 sampai negatif tak hingga. Kemudian ada yang di tengah ini, ya. Jadi antara 17 per 3 hingga 5. Ini daerah 2 dan daerah 3 itu dari 17 per 3 hingga positif tak hingga. Mau sejuta kayak mau 2 juta, pokoknya ngarahnya ke sini. Nah, sekarang kita cek di wilayah satu ini dia negatif atau positif untuk pembilang dan penyebutnya. Kita cek pembilangnya dulu. Min 3x plus 17 di daerah satu itu positif atau negatif? Coba kita masukkan nol. Daerah satu ini kan ada nol, ada 4, ada 3, ada 2, ada satu, ada nol, dan seterusnya. Nah, coba kita masukkan nol. Min 3 dikali nol, nol. Nol ditambah 17, 17. Berarti dia di sini plus 17. Cek yang di bawah. Yang di bawah ini, yang di bawah ini nol dikurang 5. Min 5, berarti min 5. Berarti plus per min. Maka pecahannya menjadi negatif. Artinya kita buang daerah pertama ini karena tidak memenuhi. Ya, jadi yang pertama tadi kan plus tuh, yang di atasnya plus. Kalau kita masukkan nol, min 3 dikali nol, nol. Nol tambah 17, 17, maka dia plus. Per, di bawahnya ini ada X min 5. X min 5 berarti, kalau kita masukkan nol, X-nya, nol dikurang 5, berarti min 5. Penyebutnya jadi negatif. Positif dibagi negatif, maka dia jadi negatif. Tidak sesuai kan dengan permintaan? Permintaannya apa? Bahwa pecahan ini harus lebih besar dari nol. Maka ini tidak memenuhi daerah satu ini. Sekarang kita cek di daerah kedua. Kita mau pilih bilangan berapa dulu untuk dimasukkan ke dalam fungsi ini. Di antara 5 dan 17 per 3.
kita masukkan aja deh 17/3. 17/3 ini kita masukkan ke sini. Kalau min 3 dikali 17/3 tadi kan dia jadi 0. Berarti di atasnya positif. Di atas, duh, di atasnya dia positif di bawahnya tinggal. Di bawahnya itu X min 5. Berarti 17/3. Di sini 17/3 dikurang 5. 17/3 tadi kan 5 koma. Berarti lebih besar dari 5. 5 koma sekian dikurang 5. Maka hasilnya masih ada positifnya. Berarti positif dibagi positif. Maka dia positif. Nah, ini memenuhi. Ini lebih besar dari 0 interval ini. Oke, kita lanjut lagi ke daerah ketiga. Misal kita masukkan 6 di sini. 6 ya misal. Nah, min 3 dikali 6 min 18. Min 18 tambah 17 masih min 1. Berarti di atasnya negatif. Kita cek penyebutnya. Penyebutnya ini 16 dikurang 5 berarti 11. 11 itu positif. Negatif dibagi positif dia negatif. Artinya ini tidak memenuhi. Tidak, yang ini tidak, tapi yang ini memenuhi. Nah, berarti interval atau daerah penyelesaiannya itu adalah X kurang dari 17/3. Maaf ya kakak tumpuk-tumpuk kayak gini. Lebih besar dari 5. Nah, ini boleh kok sama dengan 17/3. Nah, ini agak. Nah, gitu ya. Jadi X-nya itu boleh sama dengan 17/3. Ini kakak ralat. Ini yang ini. Dia boleh 17/3. Ya, dia boleh 17/3. Ini ada tanda sama dengan itu. Nah, dan X-nya itu kurang dari 5. Dari mana didapat X kurang dari 5 ini? Coba X-nya ini harus kurang dari 5. Dari mana ini X kurang dari 5? Kalau X-nya lebih besar dari 5, boleh nggak? Ini yang pertama. Nah, dan X-nya itu tidak boleh sama dengan 5. Ini penyelesaian yang pertama. Kemudian yang kedua itu kenapa X-nya ini harus kurang dari 5 gitu. Coba kita cek min 3 dikali 5. Min 3 dikali 5. 15. Min 15 sama 17. Min. Min sama 17 dia 2. 5 kurang 5 dia 0. Oh iya, dia jadi tidak terdefinisi. Kalau 6 kurang 5 kan 1. Min 3 kali 6, min 18 tambah 17, min 1. Ini berarti min 1. Ini jadi negatif dia. Tapi kalau dia min 1 kita coba. Oh ya benar. Oke, nanti coba kalian cek lagi ya. Atau nanti kakak buatkan apa namanya oret-oretannya lagi nih. Nah, jadi setelah diselesaikan maka hasilnya seperti ini. Nah, ini domainnya, ya ini domainnya. Tadi kan disuruh tentukan domain tuh, tentukan FOG, F bundaran G-nya ya ini. Ini F bundaran G-nya. Dapat nih. Nah, yang ini. Ini kakak buat ini. Nah, tentukan FOG ya, ini FOG-nya dan domainnya. Domainnya berarti yang ini. Nah, ini domainnya dapat. Nah, yang agak berat di sini adalah mencari domainnya. Jadi kalau kalian bertemu pertidaksamaan pecahan seperti ini harus hati-hati. Yang pertama kita cek dulu tandanya. Kemudian X-nya itu harus kurang dari 5. Nah ini yang masih kakak bingung. X-nya harus kurang dari 5. Di min 6. 1 dikurang 1. Nanti kita cek lagi ya kenapa X ini harus kurang dari 5. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua ada yang ini ya. Ada G bundaran Fx sama dengan GFX sama dengan 1/akar 2x min 3 dikurang 5.
Nah, ini ya kita harus komposisikan ini. Syarat domainnya berarti, oh ya, kalian cari dulu G bundaran F tadi. G bundaran fx itu kan sama dengan G fx. Nah, G-nya berapa coba G-nya? G-nya kan sama dengan 1/x-5. Nah, berarti kita mengganti 1/x-5 tadi ya. Ini agak susah. 1/x-5 itu menjadi 1/fx min 5. Fx-nya tadi berapa? Ya 2x min 3 sudah kita ganti. Itu ya. Nah, stop di sini saja. Sebenarnya ini bisa kita rasionalkan ini. Bisa kita rasionalkan. Tapi nggak apa-apa seperti ini dulu. Ya, harusnya ini bentuknya dirasionalkan karena penyebut di dalam penyebut itu tidak boleh ada bentuk pecahan. Karena kalau dia ada bentuk pecahan dia menjadi tidak rasional. Ya. Nah, dari fx itu 2x min 3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kenapa dengan fx ini? Mengapa fx ini harus lebih besar dari 0? Karena ya akar itu tidak boleh negatif. Akar 2x min 3 itu dia tidak boleh negatif. Maka dia harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Kembali ke sini. Maka x-nya itu harus lebih besar dari atau sama dengan 3/2. Nah, kemudian juga penyebutnya itu tidak boleh 0. Ini penyebutnya ini. Karena kalau penyebutnya 0 tadi apa? 1/0 dia menjadi tidak terdefinisi. Penyebut tidak boleh 0. Maka 2x min 3, akar 2x min 3 dikurang 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Akar 2x min 3 tidak boleh sama dengan 5. 2x min 3 tidak sama dengan 25. Nah, ini kenapa akarnya sudah hilang? Karena kita kuadratkan masing-masing ruas. Ini kita kuadratkan, 5 kita kuadratkan supaya akarnya hilang. Nah, akarnya hilang, 2x min 3, kemudian 25-nya dapat dari 5 pangkat 2. Nah, kemudian selesaikan, 2x min 3 itu tidak boleh sama dengan 25. 2x min 3 itu tidak boleh sama dengan 25. Ya, berarti 2x itu tidak boleh sama dengan 28. Tiganya pindah ya, tiganya pindah ke sini. Jadi 25 plus 3, 2x tidak boleh sama dengan 28, x tidak boleh sama dengan 28 dibagi 2, langsung aja 14. Ya, 2 kali 14 kan 28 tuh, berarti x ini tidak boleh sama dengan 14. Nah gitu, ini ya. Jadi domainnya, nah ini kan jelas domainnya. Oh, yang pertama ini x lebih besar tadi itu sama dengan 3/2. Ini domain untuk akar tadi. Akarnya tidak boleh negatif tuh. Nah, x tidak boleh sama dengan 14. Ini penyebutnya tadi tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang masih kakak bingung ini, yang kakak lupa nih yang pertama tadi ya, kenapa X-nya ini harus kurang dari atau harus kurang dari 5? Ini dapat dari mana ya, kakak lupa. Koreanya nggak perlu, nanti kakak coba kerjakan lagi ya. Nah, gitu. Ini untuk selanjutnya coba kalian cermati sendiri ya. fx dan domainnya nanti. Coba kalian cek domainnya gimana. Ini fx. X sama dengan X plus 1. F bundaran GX-nya itu 4X kuadrat plus 3. Nah, ini kita disuruh nyari GX. Ini kita disuruh nyari GX. Biasanya kan fungsi komposisi itu ditanya F komposisi G. Tapi ini ditanya yang diketahui itu ada fx-nya saja, ada fx-nya saja, dan F bundaran G-nya. Ibaratnya itu bahan mentahnya aja dan bahan yang udah jadi. Ini bahan mentahnya fx ini. FOG-nya ini. Nah, sekarang bahan campurannya atau GX-nya ini. GX-nya ini yang ditanya. Biasanya kan ada FX dan GX, bahan mentah dan bahan campurannya. Ya kan komposisi. Komposisi tadi kan mencampur. Namanya komposisi, mengkomposisikan, berarti mencampur. Nah, kita ibaratkan di soal ini, yang diketahui itu cuma bahan mentah dengan bahan yang udah jadi. Ini bahan mentahnya FX, bahan yang udah jadinya itu F bundaran G. Sampai kayak buat pempek. Pempek itu kan kita tahunya itu cuma, oh pempek ini terbuat dari gandum. Tapi bahan campurannya itu apa? Gitu. Kita cuma tahu ada gendumnya, ada pempeknya, ada bahan mentahnya yang di gendum, ada bahan jadinya. Tahu bentuk pempeknya itu ya, pempek itu sendiri bahan yang sudah jadinya. Nah, kita mau cari nih bahan campurannya itu apa. Nah, untuk mencari campurannya itu atau
GX ya, di sini GX-nya itu, maka kita bisa lakukan langkah berikut. Jadi yang pertama kita buat dulu nih, kita tulis ulang, fx itu sama dengan x plus 1. Sekarang fgx itu sama dengan gx plus 1, ya. Nah, sekarang kita anggap saja gx ini sebagai suatu variabel yang harus kita cari nilainya. Jadi gx-nya tetap nih di apa langkah ketiga. Ini langkah ketiganya ya. Gx-nya tetap. Sementara fgx jadi kita masukkan 4x kuadrat plus 3. Nih diganti nih. 4x kuadrat plus 3 fgx-nya kan ini. Ya, atau sama saja. Ini kan f bundaran g atau sama dengan fgx. Fgx-nya kan 4x kuadrat plus 3. Maka kita ganti di sini. Sama dengan gx plus 1. Gx-nya tetap. Tuh, jadi anggaplah gx itu sebagai variabel sama kayak x ini tadi. Nah, nanti gx ini pindah ke sebelah kiri. Yang semua angka ini pindah ke sebelah kanan. Ya, jadi 4x kuadrat ini tetap. Ya, kemudian satu ini tadi pindah ke sebelah kiri. Gx-nya tetap aja di sini. Kita pindahkan satu ke sebelah kiri. Jadi 3 dikurang satu 2. Satunya kan ganti tanda. 3 dikurang satu 2. Jadi 4x kuadrat plus 2. Eh, oh ini salah ini. Ini plus ya. Nah, ini harus kita revisi nih. Jadi 3 tadi ya dikurangi dengan satu. Satunya pindah. Jadi 4x kuadrat ditambah 3 dikurang satu. Jadi 4x kuadrat plus 2. Dapat nih gx-nya. Tuh. Jadi ini untuk mencari fungsi yang kita tidak tahu bahan campurannya apa. Bahan mentahnya itu ada fx. Nah, bahan campurannya itu yang kita tidak tahu. Biasanya kan ditanya GOF nih berapa. Nah, tapi ini yang ditanya itu bahan mentahnya. Ini yang awal tadi ini ditanya produk yang sudah jadi. Nah, sementara ini ditanya bahan mentah, bahan campurannya apa. Itu ya kalau kita ibaratkan. Nah, kemudian yang kedua ini sama aja. Nah, yang kedua ini dia FOG, bahan mentahnya yang mau ditanya. Sedangkan bahan campurannya atau GX-nya itu diketahui. Tapi kita tidak tahu bahan mentahnya itu apa. Nah, di sini ada bahan campurannya dengan barang yang sudah jadi. Nah, cara mencarinya gimana? Nah, ini langkahnya seperti ini. Ya, yang pertama kita tulis ulang dulu. FGX-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Kemudian masukkan GX-nya tadi ya. GX-nya kan X plus 2. Ini. Maka X-nya juga diganti dengan X plus 2. Perhatikan ya dua bentuk ini. FGX sama dengan X kuadrat plus 1. Maka Fx plus 2 sama dengan X plus 2 pangkat 2 ditambah 1. Itu. Nah, sekarang kita misalkan X tambah 2 itu sama dengan U. Ini ya. Kita misalkan X plus 2 itu sama dengan U. Maka X itu sama dengan U min 2. Nah, ini kita simpan dulu nilainya. X itu sama dengan U dikurang 2. Nah, maka FU, ya FU sama dengan U dikurang 2 pangkat 2. Ya kan tadi X, Fx, X sama dengan, apa tadi, Fx sama dengan X kuadrat, eh, Fx sama dengan, oke ya, kita nggak tahu Fx ya. Bentar. Gx, oh ya yang dipakai ini kan Gx, F bundaran G, X. Nah, itu kan sama dengan X kuadrat plus 1 nih. Nah, sekarang kita ganti jadi F bundaran G dari U. Nah, U tadi apa? U tadi kan X plus 2 tuh. Jadi dimasukkan X plus 2 pangkat 2 ditambah 1. Nah, maka dia, oh ya ini bukan X ya, tapi U. X, karena X tadi sama dengan U plus 2. Nih ya. Berarti kalau X kuadrat, berarti U plus 2 kuadrat. Nih, ke sini deh. Ini mensubstitusikan, kita ganti-ganti nilainya. Nah, selanjutnya, ya, didapatlah FU sama dengan U kuadrat dikurang 4U tambah 5, Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Jadi perlu kalian coba terapkan di beberapa soal-soal ya. Jadi yang pertama kan soal komposisi itu, fungsi itu biasanya bahan mentah,
ditambah dengan bahan campuran, maka hasilnya apa? Nah, yang pertama tuh kita tahu bahan mentah dengan bahan campuran. Kayak soal yang pertama tadi. Tuh, diketahui bahan mentahnya Fx, bahan campurannya Gx, ditanya bahan jadinya apa. Nah, kemudian yang kedua, yang diketahui ada bahan mentahnya, tapi bahan campurannya tidak diketahui alias Gx-nya. Yang ketiga, biasanya muncul soal bahan mentahnya tidak diketahui, tapi yang diketahui itu ya jadi Fx yang ditanya, tapi Gx-nya diketahui dan bahan jadinya diketahui. Nah, jadi ada tiga tipe soal biasanya fungsi komposisi itu ya. Itu. Nah, kita lanjut ke fungsi inverse. Inverse itu adalah kebalikan dari fungsi biasa. Jadi yang tadinya misal nih, misal X itu memetakan ke Y. Maka kalau inverse itu berarti Y memetakan ke X. Contoh ya. Kita tahu bahwa 2 itu terhubung dengan 4. Maka kalau ditanya 4, berapa pasangannya? Pasangan dari 4. Oh, susah ini. Pasangan dari 4 adalah 2. Gitu. Misal lagi F 2, ternyata hasilnya 4. Maka kalau kita balik fungsi atau F4 itu harus menghasilkan 2. Nah, inilah sifat inverse. Jadi mengembalikan nilai ya, mengembalikan nilai atau lawan dari fungsi biasa. Kalau kita masukkan 2 dia jadi 4, kalau kita masukkan 4 dia jadi 2 nanti. Biasanya F apa namanya fungsi inverse itu dibedakan dengan penulisan ada pangkat min satunya kayak gini. Min 1. Nah, gitu ya, coba kita perhatikan. Dengan kata lain ya, jika fungsi f memetakan x menjadi y, maka fungsi inverse f min satu akan memetakan y kembali jadi x. Ya, ini secara simbol ya. Nah, gini. Jadi yang tadinya f memetakan a ke b, maka f inverse, f min satu tuh f inverse ya, bukan f pangkat min satu, tapi membacanya f inverse. Ya, jadi penulisan inverse itu adalah f min satu ini dengan ada inputnya itu ada x, ada c, terserah ya. Nah, di dalam ilustrasi ini itu f min satu b. Nah, maka f min satu b artinya apa? Memetakan b ke a. Nah, itu inverse. Jadi mengembalikan nilai. Nih, misal q sama dengan fp, maka p sama dengan f min satu q. Ya, nanti coba dipahami lagi ya. Nah, kemudian ada yang kedua itu selanjutnya menentukan fungsi inverse. Nah, untuk menentukan fungsi inverse, ya biasanya tidak semua fungsi itu mempunyai inverse. Tidak semua fungsi itu punya lawan. Kakak contohkan di grafik ya. Sebentar. Biar kalian lebih paham apa itu inverse. Nih ya. Oke, layarnya sudah tampil ya. Nah, oke. Jadi kita mau mengecek apakah fungsi itu punya inverse atau enggak. Karena tidak semua fungsi itu punya inverse. Ya, perhatikan ada grafik x kuadrat. Ini ya, grafik x kuadrat itu seperti ini. Nah, ya, ini perhatikan x-nya ini kan satu tuh. X-nya satu. Kalau x-nya satu berarti y-nya satu kan? X-nya sama dengan satu, berarti y-nya satu. Nah, tetapi di sebelah sini ada yang nilainya satu juga. Perhatikan bahwa min satu ini juga, kalau kalian lihat tuh, ini ibarat saja ya. Nah, dia juga terhubung dengan satu. X min satu dia juga menghasilkan Y sama dengan satu. Jadi ada dua nilai
ibarat kalau kita pakai diagram panah tuh ya, diagram panah ada min satu, ada satu, ini himpunan A, ini himpunan B, ya. Nah, ini ada y satu, maka min satu dengan satu ini menuju satu semua. Nah, ini juga merupakan fungsi walaupun B ini ada dua pasangan di A. Ingat ya, kemarin sudah kakak uraikan sedikit. Ini juga merupakan fungsi. Tapi ya, syarat agar punya inverse itu dia itu harus fungsi bijektif. Kalau kalian masih ingat fungsi bijektif kemarin. Nah, kenapa seperti itu? Sesuai dengan sifat apa sesuai dengan definisi inverse tadi, kalau kakak mau masukkan y-nya satu, maka inverse-nya berapa coba? Tidak mungkin inverse itu ada dua nilai. Tidak boleh. Masa, oh iya kak, kalau y-nya satu, x-nya min satu dengan x. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa kayak gini dia. Jadi ya, sama kayak definisi awal tadi, kalau y-nya, kalau x-nya itu 2 berarti y-nya 4 misal ini. Berarti kalau y-nya 4 maka x-nya itu harus 2. Kembali lagi ke 2. Nggak boleh kembali ke dua nilai seperti ini. Harus konsisten dong. Nggak boleh ada dua nilai seperti ini. Oke, kita masukkan x tadi, min satu kan hasilnya y. X sama dengan satu dia y-nya satu juga. Tapi ketika kita ingin membalikan nilai, maka nilainya itu ada dua. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, inverse itu makanya sifatnya harus bijektif. Apa coba bijektif tadi? Yang pertama, dia itu surjektif dan injektif. Injektif itu apa? Satu-satu. Fungsi satu-satu. Berarti B-nya itu tidak boleh ada dua pasangan di A. Supaya tidak rancu. Nah, ini kan rancu. Y-nya mau kemana ini? Mau balik kita mau balikan nilai. Inverse tadi kan membalikan nilai. Berarti kalau Y-nya mau kita kembalikan lagi ke X, siapa jadi X-nya ini? Apakah dia bin satu, apakah X? Nah, yang seperti ini sebenarnya nggak boleh. Ya, yang seperti ini nggak boleh. Karena, ya, kalau sudah kita balik seperti ini, maka yang menjadi, apa namanya, domain, itu adalah satu. Dan yang menjadi codomain atau range itu adalah min satu dan satu. Nah, perhatikan fungsi ya dari A ke B itu dia harus satu tanda panah. Tidak boleh menjadi dua tanda panah seperti ini kan? Ini relasi, balik lagi ke relasi dia. Nah, kalau seperti ini masih fungsi, ya kan? Ini A, ini B. Nah, ini masih fungsi, sedangkan ini relasi. Tidak boleh dong anggota A itu punya dua pasangan di B. Satu anggota A itu punya dua pasangan di B itu tidak boleh. Yang boleh itu satu anggota B itu punya dua pasangan di A. Nah, itu boleh. Masih disebut fungsi dia, masih ditoleransi ibaratnya. Nah, kalau ini nggak boleh, ya, itu. Makanya yang seperti ini harus kita hindari. Yang seperti ini harus kita hindari. Nah, bagaimana cara kita menghindarinya? Ya, oke, kita lihat di layar dulu. Jadi yang inilah yang dinamakan fungsi inverse. Jadi dia tuh harus sifatnya itu bijektif supaya jelas nanti kalau diinverskan. Soalnya kita mau kembalikan nilai ke sini dan ke sini. Kembalikan nilai itu. Jadi kembalikan nilai itu cuma pilih salah satu, jangan dua kayak gini. Kalau dua kayak gini ya jadi seperti ini, bukan fungsi lagi dia. Oke, kita kembali lagi ke buku ya, ke modul. Nah, ini ya.
Nah, maka dari itu ya, untuk menentukan apakah fungsi tersebut memiliki inverse atau tidak, kita uji garis horizontal ya, menggunakan uji garis horizontal. Nah, contoh saja seperti x kuadrat tadi. Kalau fungsi itu mau disebut kalau mau fungsi itu mau memiliki inverse ya, atau fungsi itu disebut inverse, maka kalau kita buat garis mendatar atau garis horizontal, dia tidak boleh memotong dua titik. Karena kalau dia memotong dua titik, artinya dia punya dua nilai, sama yang kakak uraikan tadi. Ya, sama kayak yang kakak uraikan tadi. Yang kakak bagi layar penuh aja lah. Nah, gini ya. Nah, kalau kita buat garis horizontal atau mendatar, nah dia punya dua nilai, sama kan kayak tadi. Di sini dia hasilnya 3 misal. Min 2 ini ternyata 3. Di sini 2 ternyata juga juga 3 dong. Nah, ya oke lah, ini masih fungsi karena dari A ke B itu semuanya punya satu pasangan. Nah, tapi kalau kita mau nantinya inverse alias B ke A, nggak boleh lagi kayak gitu. Jadi B ini kan 3, A tadi min 2 dengan 2. Kalau nilai 3 ini mau kita balikkan, maka dia harus kemana coba? Kan jadi tidak jelas dia. Mau ke min 2 atau 2. Nah, ini yang nggak boleh, harus kita hindari. Nah, maka kita cek dulu dengan garis horizontal. Buat garis horizontal sembarang. Ah, ya, jangan di sini. Pokoknya garis garis itu harus melewati fungsinya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Intinya adalah kalau kita membuat garis horizontal dan dia memotong dua sisi, maka fungsi ini bukan fungsi inverse. Terus bagaimana Kak yang fungsi inverse? Nih, Kakak kasih contoh. Kakak kasih contoh ya. Bentar ya. Halo. Ini nge-lag. Atau kita kembali ke sini aja. Nah, gini. Nah, ya, jadi kalau mau uji apakah fungsi itu punya inverse atau tidak, kita buat garis horizontal. Nah, ini ya. Oke, ntar yang lag. Nah, tuh. Coba kakak buatin garisnya. Nah, misal ada garis nih kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau ada garis kayak gini, nih, kita coba buat garis horizontal. Nah, gini, dia cuma memotong di satu titik kan. Ini misal fungsi apa gitu. Nah, ini disebut fungsi. Karena mengapa? Hanya memotong pada satu titik. Ini memotong satu titik, memotong satu titik, memotong satu titik. Mau sebanyak apapun garis yang kita buat, dia tetap memotong satu titik. Ya, inilah yang disebut fungsi yang memiliki fungsi inverse. Ini tidak memiliki fungsi inverse. Ya, itu. Nanti ada kalian temukan banyak loh grafik. Nanti kan ada contohnya ya, kakak uraikan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bahwa fungsi tersebut inverse, selanjutnya kita menentukan fungsi inverse tersebut secara aljabar. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tuliskan fungsi dalam bentuk Y. Kemudian tukar posisi X dan Y. Selesaikan untuk Y dan tulis hasil sebagai F inverse X. Nah, coba ya, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini ada yang agak rumit bentuknya. Kita coba zoom. Nih, inverse dari fx sama dengan satu min x pangkat 3 pangkat 1/5. Ini sebenarnya kalau pangkat pecahan itu bentuk akar. Ya, nah kemudian dijumlahkan dengan 2. Nah, untuk menyelesaikannya, ya kita coba cek dulu apakah fungsi ini fungsi inverse atau bukan. Nah, kalian kalau sudah baca modulnya, coba kalian cari deh cara menggambar grafik fungsi ini. Ini memang agak ribet.
Ya, ada di atas di modul kakak itu ada cara menggambar grafik fungsi. Nah, nanti kalau sudah digambar grafiknya yang ini yang bengkok-bengkok ini garis lurus ini garis dua garis ini adalah garis horizontal atau garis mendatar. Nah, ternyata setelah dicek dengan garis mendatar ya, boleh kita zoom lagi. Ya, ini sebenarnya kurang presisi ya kalau mau lihat aslinya itu. Ya harusnya kalau kita perbesar di sini ya, ini sebenarnya tidak memotong dua titik maksudnya. Dia cuma memotong satu titik, tidak memotong dua titik. Nah ini jelas kalau dia memotong satu titik. Nah ini kan agak dempetan, tapi ini memotong satu titik. Nah karena ada dua garis ini, mau di sini kita buat garis, kita tes lagi di sini. Ternyata semuanya itu cuma memotong pada satu titik. Maka fungsi ini maka fungsi ini memiliki fungsi inverse ya. Ya, pokoknya kalau diuji garis, dia hanya melewati satu titik, maka dia fungsi inverse. Maka dia memiliki fungsi inverse. Nah, itu. Nah, kalau sudah tahu bahwa fungsi tersebut memiliki fungsi inverse, ya, selanjutnya kita menentukan fungsi inverse-nya secara aljabar. Nah, menentukan fungsi inverse secara aljabar itu fx sama dengan satu min x pangkat 3 pangkat 1/5 tambah 2. Nah, kita ganti nih fx-nya itu dengan y, ya. Selanjutnya yang kita fokuskan adalah membuat X ini ya berada di ruas kanan pokoknya. Sehingga di ruas kanan tuh sisanya X titik 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 kayak gitu. X apa kayak gitu. Nah, lihat nih hasilnya. Nih, tersisa X saja kan di ruas kanan. Nah, pokoknya inverse itu adalah kita ganti dulu nih Y-nya. Ini Y-nya ya, fx-nya itu dengan Y. Nah, setelah kita ganti, sekarang bagaimana cara kita mengusahakan supaya X ini nanti pindah dulu ke situ, ke kiri ya, ke ruas kiri. Dan dia cuma sendirian gitu. Bahasa simpelnya, dia cuma sendirian di ruas kiri. Nah, caranya tergantung. Semakin rumit fungsinya, semakin rumit juga kita mau memisahkan X ini dengan semua bilangan yang lain ini. Nah, coba kita perhatikan bagaimana cara menguraikannya. Jadi yang pertama adalah kita pindahkan dulu duanya ke sebelah kiri ya. Ya, atau kalau kita ubah nih jadi atau kita kalau kita ubah ini sama aja nih sebenarnya. Ya, jadi Y min 2. Walaupun gini ya, Y min 2 nih ya, gini kan. Sama dengan satu min X pangkat 1/5. Ya, ini sama aja dengan ini. Cuma dibalik aja ruasnya. Yang ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini sebelah kiri, sebelah kanan. Sama aja. Nggak ada tanda negatif-negatif. Ini sama aja. Nah, oke, karena sudah seperti ini, sekarang kita pangkatkan kedua ruas dengan 1/5. Jadi yang ini pangkatin dengan 1/5. Mengapa dipangkatkan 1/5, Kak? Supaya pangkat satu, bukan pangkat 1/5. Maksudnya dipangkatkan dengan 5. Kenapa dipangkatin dengan 5, Kak? Supaya nilai apa bentuk pecahan pangkat pecahnya ini hilang. Kan kalau kita A pangkat 3 di luarnya pangkat 2 berarti kan ini sama dengan itu 2 ya, A pangkat 6. Dia dikali kalau ada pangkat kurung kayak gini. Berarti supaya pecahan ini hilang, berarti A pangkat 1/5. Nah, itu dipangkatin berapa supaya menjadi A pangkat 1 saja. Ya, A pangkat 1 kan sama dengan A. Tuh, ya. Berarti harus kita pangkatkan dengan 5. Jadi A pangkat 1/5 dikali 5, jadi A pangkat 1. Karena 1/5 dikali 5, ya, kita coret, maka di hasilnya 1 kan? Maka dari itu kakak pangkatkan dengan 5, atau kita pangkatkan dengan 5 ya. Itu. Nah, hilang nih bentuk pangkat pecahnya. Yang kemudian yang di sebelahnya ini menjadi Y-2 pangkat 5. Nah, ini tidak perlu diuraikan karena sangat panjang nanti hasilnya Y-2 pangkat 5 ini. Ini tidak perlu kita uraikan, tetap seperti ini. Nah, yang ini tinggal kita sederhanakan. Nah, jadi seperti ini. Min X pangkat 3 tetap ya di ruas kiri, satunya pindah. Jadi negatif 1, ya. Kemudian X pangkat 3 sama dengan min. Min ini dari mana? Hasil pembagian min ini. Supaya negatif sebelah sini hilang, maka kita bagikan ruas kiri ini dengan min, dibagi dengan min. Maka Y min 2 pangkat 5 dibagi min, maka min Y min 2 pangkat 5.
Atau dikali dengan 5 deh. Atau dikali dengan min. Ini dikali min, ini dikali min. Supaya hilang minnya. Min kali min kan jadi plus X. Ya plus X nggak usah kita tulis. Tuh. Sementara yang di sebelah kanan ini kan min dikali Y min 2 pangkat 5 jadi min Y min 2 pangkat 5. Min dikali min satu jadi plus satu. Makanya seperti ini. Nah sekarang tinggal menghilangkan pangkat tiganya. Ya, bagaimana usahanya tadi supaya ruas kiri itu semua tersisa X. Nah, maka kita apa namanya akarkan, akarkan, akar pangkat tiga tapi ya, atau kita pangkatkan kedua ruas dengan 1/3. X tadi kan pangkat 3 sama kayak yang pangkat 5 tadi. Kita pangkatkan dengan 1/3 supaya X-nya jadi pangkat satu. Tuh, X pangkat satu kan sama dengan X. 3 dikali 1/3 kan coret. Jadi X pangkat satu. Nah, gitu kan. Sudah selesai tuh bentuk apa namanya pecahannya, bentuk pangkatnya hilang, bentuk pecahan pangkat pecahan tadi sudah hilang sehingga tersisa X di sini. Kak, Y-2 pangkat 5 ini gimana? Gak usah disederhanain, nggak apa-apa gitu. Karena kalau mau kita cari itu ribet panjang hasilnya. Karena kalau Y-2 pangkat 2 aja berapa coba? Y kuadrat min 2Y ya plus 4. Nah, sudah yang tadinya cuma dua angka nih jadi tiga angka. Apalagi X Y min 2 pangkat apalagi Y min 2 pangkat 5 dia menjadi lebih panjang ya. Sudah. Nah, maka dia stop di sini bentuknya. Nah, selanjutnya X tadi kita ganti dengan Y dulu. Kemudian Y-nya tadi jadi X ya. Pokoknya ganti X jadi Y jadi X. Ini ya. Tuh. Ini ke sini ya. Nah, itu. X jadi Y-nya jadi X. Nah, maka Y-nya tadi bisa kita ganti dengan F min 1X. 1 min X min 2 pangkat 5. Kemudian pangkat 1/3. Nah, gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain enggak? Tadi ada tugas enggak tadi? Ini nanti video. Oke. Ini nanti kalau ya coba coba apa tugasnya? Kirim di WA aja. 11 berapa ini? Arik 11 berapa? Coba kirim di WA kakak bahas satu soal aja ya. Nah, 11:15 coba kasih satu soal yang Arik belum paham gitu. Atau sudah dikerjakan? 11:15. 11:15 ini kalau nggak salah besok ketemu lagi kan dengan Bu Ukir. Berarti besok atau tugasnya kumpul kan? Tahu kapan kumpulnya? Ya coba kita bahas satu soal coba. 11:15 semua ini kan? Ya, coba kirim aja ya fotonya di WA boleh. Kalau ada yang nggak paham, kita bahas satu soal aja. Oke. Soalnya waktu kita sudah lewat nih 20.30. Ini ada materi lagi ya, satu materi lagi fungsi inverse dari komposisi fungsi. Nanti kita bahas minggu depan ini. Minggu depan itu kita coba latihan ya, latihan soal-soal fungsi komposisi, fungsi inverse ya, dan juga beberapa soal-soal matriks gitu untuk persiapan ujian tengah semester kalau tidak salah ya.
Oke, berarti ada, oh kalian ini ya belum masuk ke komposisi ya, baru sampai di operasi aljabar fungsi ya. Berarti kakak kecepatan, kakaknya yang kecepatan. Coba ya kita ke operasi aljabar fungsi dulu. Nah ini ada operasi aljabar fungsi ya, operasi aljabar fungsi. Oke, ini kalau nggak salah sudah kita bahas soal-soal kalian. Coba nomor satu ya, atau bagikan ada nggak ini papan tulis nih. Ini papan tulis. Nah, oke, kita coba ya. Di sini aja lah. Nomor satu, anotasi aja lebih enak. Nomor satu ya. Nomor satu itu fx sama dengan akar x. Ini ya. Nah, kemudian ada gx juga sama dengan x kuadrat min satu. Nah, yang pertama itu ditanya fx ditambah gx. Berarti ini sama dengan fungsi f-nya apa? F tadi akar x. Ini ya, kita masukin satu-satu. Ini fx. Gx-nya apa? Gx-nya plus. Jangan lupa tanda plus ini ya, tanda plus. Tanda plusnya dari sini. X kuadrat min satu. Nah, ini aja nih sebenarnya. Nomor satunya itu. F ditambah Gx ya. Kalau F ditambah G, X itu sama saja dengan ini simbolnya. Jadi simbol soal satu a itu sama seperti ini maksudnya itu. Nah, berarti kita masukkan fx-nya akar X. Kemudian ditambah X kuadrat min satu. Ya. Nah, X kuadrat min satu. Akar X-nya ini ditambah X kuadrat min satu. Nah, sudah stop seperti ini aja. Kenapa Kak stop seperti itu? Ya ini tidak bisa kita lanjutkan. Akar X ditambah X kuadrat berapa? Tidak bisa kan kita tentukan. Tidak boleh sembarangan kalau dalam aljabar itu. Akar X itu tidak boleh jumlahkan dengan X pangkat 2. Ya, tidak ada sifatnya itu, tidak ada rumusnya. Jadi kan kalau misalkan X ditambah X itu kan ada tuh 2X. Kenapa Kak X ditambah X 2X? Ya karena begini. 2 ditambah 2 ditambah 2 berapa? Itu kan sama dengan 3 dikali 2 kan? 3 dikali 2 kan? Sama berlaku juga untuk X. X ditambah X ditambah X berarti 3 dikali X. Iya kan? Sama. Jadi gini deh bentuknya. Nah, tapi kalau untuk akar X ditambah X, ditambah X, kita nggak tahu ini gimana bentuknya gitu. Nggak ada. Jadi stop di sini aja bentuknya. Nggak usah dijumlah-jumlahin lagi. Jadi untuk fx dan gx ya hasilnya stop seperti ini. Itu ya. Nah, nomor 2 tuh sama aja, tinggal kalian kurangkan. Nomor 3 itu pembagian. Coba kita bagi. F dibagi G. Berarti akar X dibagi X kuadrat min satu. Ya, ini kan sama saja dengan Fx dibagi Gx. Fx-nya yang ini, Gx-nya yang ini kan. Nah, coba kita lihat sekarang. Ini sama saja simbolnya seperti F per G, X-nya di sini. Ya, ini sama aja sebenarnya. Tuh, sama aja seperti ini, sama saja seperti ini. Nah, masukkan F-nya berapa? Fx-nya kan akar X. Gx-nya itu X kuadrat min satu. Nah, sekarang kita lihat, bisa disederhanakan enggak? Akar X dibagi X kuadrat min satu. Kalau kita lihat di sini, ini tidak bisa disederhanakan ya. X kuadrat min satu kita faktorkan pun dia tidak dapat dibagi dengan akar X. Akar X itu tetap kayak gitu bentuknya. Jadi tidak bisa kita sederhanakan. Ya. Nah, kemudian yang keempat tuh ada F kali G kita coba. Fx
dikali Gx. Berarti fx-nya berapa? Fx-nya akar X dikali X kuadrat, dalam kurung ya, jangan lupa, X kuadrat min satu. Ingat, kalau ada perkalian kayak gini, ya ingat kalau ada perkalian kayak gini. Apa dulu ini? Stempel, ini gambar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada, kamu tutup dulu ini. Nih ya. Nah, bisa. Jadi kita tutup dulu itu. Ini namanya kreatif. Nih, jadi kita lanjut ke sini ya. Nah, ingat, kalau ada perkalian bentuk seperti ini, berarti akar X ini dikali dengan X kuadrat. Kemudian akar X ini dikali dengan min satu. Ya, ini namanya sifat distributif. Jadi kalau ada satu bilangan dikali dengan dua bilangan yang seperti ini ya, maka perkaliannya seperti ini. Bilangan ini ya, yang ini dikali dengan bilangan pertama yang ini dikali dengan bilangan keduanya. Nah, gitu. Jadi akar X dikali X kuadrat berapa? Jadi X kuadrat akar X. Ya gini aja. Jangan bingung-bingung. Kemudian akar X dikali min satu. Min akar X. Ya. Sebenarnya ini bisa disederhanakan. Kayak mana Kak nyederhanainnya? Jadi dia ini bentuknya jadi X pangkat. Ini kan akar X tuh X pangkat setengah tuh. X pangkat setengah dikali dengan X pangkat 2. Nah, kalau ada pangkat, ya, duanya dikali, berarti pangkatnya dijumlah. Ya, kalau bilangan biar, biar apa basisnya dikali, basis itu ini, bilangan yang mau dipangkatkan. Basisnya dikali, berarti pangkatnya ditambah. Jadi X pangkat 2 ditambah setengah berapa? 2 setengah. Atau 5 per 2. Jadi X pangkat 5 per 2 dikurang akar X. Ya, begini boleh, begini boleh. Ini benar, ini benar. Terserah kalian mau yang mana. Jadi ini ada satu bentuk lagi, berarti X pangkat 5 per akar. Nah, jadi begini dia, dikurang akar X. Kenapa Kak jadi kayak gini bentuknya? Ini sama saja, tiga bentuk ini sama kok. Kenapa tapi Kak akar X5 duanya ngilang kemana? Duanya itu di sini. Akar tuh kan ini sebutannya tuh akar kuadrat. Ya, jadi kalau ada akar X, ini dibaca akar kuadrat dari X. Nah, lanjut berantakan. Nah, akar kuadrat dari X. Sebenarnya di sini ini dua, tapi nggak ditulis. Ya, kalau dua itu nggak usah ditulis lagi. Dalam akar kuadrat itu nggak usah ditulis. Nah, hapus. Nah, ya, itu. Ini tidak perlu ditulis lagi. Jadi boleh kayak gini, X pangkat 5 min akar X. Jadi ada tiga jawaban. Terserah kalian mau yang mana. Kalau menurut kakak sih, nggak ada ya mau menurut gimana. Sebenarnya soalnya benar semua ini. Bahkan yang kayak ini aja udah benar. Ya, jadi terserah kalian. Atau kalian tanya aja dengan, tanya lagi ya dengan Bu Ukir. Itu. Oke, kakak hapus ya ini ya. Boleh kalian tonton ulang lagi di YouTube kalau kalian belum paham. Tuh. Selanjutnya kita yang ke soal nomor 2. Nomor 2 itu ada fx sama dengan 2 per x tambah 3 tuh. Nah, kemudian gx-nya, ini fx lah ya, anggap. Nah, ini gx-nya sama dengan 2x min 6 ya. Yang pertama itu ada fx ditambah gx, berarti fx tambah gx. Nah, ini agak ribet karena fx ini bisa dijumlahkan kok dengan gx, bukan kayak akar tadi. Jadi agak ribet ya. Kita substitusikan 2 per x tambah 3 ditambah 2x min 6. Tuh, gx ini 2x min 6 kan kita substitusikan nih, kakak pisahin dulu biar kalian tidak bingung. Tuh,
Nah, berarti kalau kita buka berarti 2 per X tambah 3 plus 2X min 6. Nah, ini kalau kita buka kurungnya. Nah, sekarang ini dikali ini, ya kalau kalian ketemu pecahan dengan bilangan biasa, caranya penyebut dikalikan dengan bilangan biasa itu, kemudian bilangan biasa ini dijumlahkan dengan pembilangnya. Jadi kalau kita lanjutkan lagi di sini ya, 2 ditambah X plus 3, penyebutnya kan X plus 3 dikali 2X min 6 per penyebutnya tetap X plus 3 tuh. Nah, berarti 2 ditambah X dikali 2X. X dikali 2X berapa? 2X kuadrat. Nah, ini kan ada dua bilangan dikali dua bilangan. Kayak mana, Kak? Kalau dua bilangan kayak gini, Kak. Kalau dua bilangan kayak gini berarti ini dikali yang ini, kemudian ini dikali yang ini, mirip-mirip kayak perkalian matriks kemarin. Ini dikali yang ini dikali dengan ini. Ya, ini distributif juga sebenarnya kalau kalian belajar sifat distributif. Ya. Nah, maka dia X dikali 2X jadi 2X kuadrat. Ini 2 dari mana? 2 ini tetap ya dari sini. Nih, X dikali 2X, 2X kuadrat, X dikali 6, min 6X, 3 dikali 2X plus 6X, 3 dikali min 6X, min 18. Kali 2, 2X kuadrat, X kali min 6, min 6X, 3 kali 2X plus 6X, 3 kali min 6, min 18. Nah, ternyata min X plus 6X ini habis nanti ya. Kita tulis lagi ini, X plus 3. Nah, lihat bahwa 6X plus, min 6X plus 6X ini ya, yang ini, itu habis nanti jadi 0. Jadi yang tersisa 2 ditambah 2X kuadrat min 18 per X plus 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Kan ada 2 dengan min 18 tuh. Kita sederhanakan. Jadi 2 dikurang 18 alias 2X kuadrat. 2 dikurang 18 min 16 per X tambah 3. Nah, jadi gini hasil penjumlahannya. Kita lihat, bisa tidak disederhanakan? Ternyata tidak bisa. Ini walaupun kita faktorkan di atas ini, ya, dia tidak bisa dibagi dengan yang di bawah ini. Yang di bawah juga tidak bisa difaktorkan. Tidak ada tidak ada FPB-nya, tidak ada faktor persekutuan terbesarnya antara pembilang dan penyebutnya ini. Belajar enggak FPB aljabar? Sama aja sepertinya dengan FPB, sama aja dengan FPB bilangan biasa. Ya ini tidak ada FPB-nya, makanya tidak bisa kita sederhanakan. Tuh, tidak ada faktor yang sama. Oke, itu untuk fx dan gx-nya. Kita hapus ya. Hmm, coba yang fgx ya, ini terakhir yang ini. Hapus dulu. Ini enggak usah khawatir kalian kalau dihapus ini catatannya. Boleh kalian lihat lagi di YouTube itu ada atau kalian screenshot tadi. Sama kayak ngapus papan tulis. Oke, kita lanjut ya. Ditanya itu F per G X ya. Tuh, sama dengan. Nah, ini berarti F X dibagi dengan GX. Masukkan deh, fx-nya berapa? 2 per X plus 3 per, ada per lagi, pecahan lagi. Nah, ingat kalau nulis pecahan dengan pecahan tuh, pecahan utama itu tulis dengan garis yang lebih panjang. Kalau pecahan yang ini kan pecahan dari pembilang, bukan pecahan utama. Ini pecahan dari pembilang. Tulis agak lebih kecil dikit. Jangan kalian samakan supaya tidak bingung. Sudah, kemudian GX-nya berapa? GX-nya itu adalah 2X min 6. Kak, gimana Kak nyederhanain yang pecahan dibagi dengan bilangan biasa ini? Ya ini sama aja. Sama kayak gini. Misalkan ada satu A per B dibagi B per C. Itu sama dengan A per B dikali C per B. Berarti AC ya AC, ya ini D per C aja.
D per C. Apa dulu? A per B ya per D per C. Nah, itu sama dengan A per B dikali dengan C per D dibalik. Ya, yang tadinya D per C di bawah, dia menjadi ke atas ya, pindah, pecahannya hilang. Pokoknya operasi pecahan tadi berubah menjadi operasi perkalian pecahan ya. Pembagian pecahan tadi berubah menjadi perkalian dua pecahan gitu. Tapi dengan syarat pembilangnya itu dibalik. Yang tadinya D per C jadi C per D. Nah, ini juga demikian ya. Tapi kita sedikit tambahkan di bawahnya sini satu per satu. Supaya kita bisa nentukan, oh ternyata dua ini si A. Oh, X plus 3 ini dia si B. Oh, 2X min 6 tuh D. Nah, bayangkan kalau nggak ada satu ini tadi. Bingung kan kita C-nya siapa? Nah, berarti satu ini kita sambungkan ya. Nah, berarti satu ini adalah C. Kenapa kak ditambah satu? Boleh nggak ditambah dua, tambah tiga? Nggak boleh. Ya karena kan sebenarnya ini tidak mengubah nilai dari 2X min 6. 2X min 6 dibagi satu berapa? 2X min 6 itu sendiri kan? Jadi tidak masalah. Jadi satu ini ibaratnya itu sebagai apa angka bantu gitu untuk membantu kita supaya kita bisa mengikuti rumus ini ya, supaya kita bisa mengikuti rumus yang ini. Itu. Nah, berarti kalau kita ikuti sesuai rumus ini 2 per X tambah 3 dikali dengan dibalik satu, satunya di atas per 2X min 6 sama dengan 2 dikali satu 2 ya. Kemudian X plus 3 2X min 6. Kalau dikali tadi berapa hasilnya? X kuadrat X kali 2 X kali min 6 X 3 kali 2 X plus 6 habis ya. Habis ini. Jadi sisa 18. Ini sama kok kayak yang perkalian sebelumnya tadi, soal sebelumnya tadi. Jadi X plus 3 dikali dengan 2 X min 6 itu hasilnya X kuadrat min 18. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nih. Jadi jalannya itu dari sini. Ini yang pertama. Kedua yang ini. Lanjut ke sini. Yang ketiga. Ini baris keempat. Nah, jadi ada tiga jalan aja. Gitu. Kalau kalian mau salin ke kertas gitu. Oke, ada yang mau ditanyain enggak? Selebihnya coba kalian cari sendiri ya. Ini sudah lewat dari jamnya. Udah 20.50. Lebih 20 menit. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain ya, boleh tanya di WA aja ya. Supaya nggak lama kita Zoom-nya. Oke, kakak akhiri ya. Terima kasih sebelumnya buat yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Ya, kakak mohon maaf apabila ada salah kata. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dari ruang Zoom-nya ya.